dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pacaran, MBA, dan aborsi. Maksud dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS Pak Pemuda. Pengertian pacaran, MBA, dan aborsi. Yang pertama, pacaran. Pacaran adalah proses mengenal lawan jenis dengan lebih dekat melalui rasa suka yang kita miliki terhadap lawan jenis, di mana rasa suka itu mendapat respon positif dari lawan jenis yang kita sukai hingga dia mau menerima kita menjadi pacar atau menjalin hubungan lebih dekat, dan bukan hanya sekedar teman atau sahabat, tetapi lebih kepada hubungan spesial atau istimewa yang menuju kepada kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Dalam pacaran ada aktivitas yang disebut dengan kencan. Aktivitas ini berupa kegiatan yang telah direncana maupun tak terencana. Kencan yang tak terencana disebut dengan kencan buta. Tradisi pacaran memiliki variasi dalam pelaksanaannya, dimulai dari proses pendekatan, mengenal pribadi, hingga akhirnya menjalin hubungan saling menyukai sehingga menjadi istimewa. Pembedaan tradisi dalam pacaran sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut oleh seseorang. Berdasarkan tradisi zaman kini, sebuah hubungan dikatakan pacaran jika telah menjalin hubungan cinta kasih yang ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas seksual atau percumbuan. Yang kedua, kawin hamil atau MBA. Kawin hamil atau yang disebut dengan MBA adalah sebuah kasus yang menggambarkan bahwa terjadinya perkawinan disebabkan karena adanya kecelakaan berupa kehamilan sebelum pernikahan tersebut diselenggarakan. Contoh kasus yang umumnya terjadi adalah pernikahan yang dilakukan karena pihak perempuan telah hamil lebih dahulu. Yang ketiga, aborsi. Aborsi adalah sebuah tindakan untuk melakukan pengguguran kandungan yang dimana menjadi sebuah akhir dari kehamilan dengan cara melakukan pengeluaran terhadap janin maupun embrio sebelum janin tersebut dapat keluar dari rahim sang ibu. Hal ini kemudian akan menyebabkan kematian pada janin tersebut. Poin yang berikut mengapa remaja melakukan MBA dan aborsi saat berpacaran. Yang pertama, salah satu faktornya remaja melakukan MBA adalah karena adanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang sangat kental di kalangan remaja ini bisa dibilang sebagai faktor utama MBA. Sifat khas pada usia remaja yang ingin mencoba hal baru juga menjadi pemicu terhadap pergaulan bebas itu terjadi. Sikap yang membebaskan perilaku seks di luar nikah disebut keserbabolehan. Dalam perilaku seksual, pranikah atau bahasa kerennya permissiveness, banyak faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku permisif. Dalam perilaku seksual, pranikah remaja antara lain libido yang meningkat, kurangnya pendidikan seksual, pendidikan agama dan moral yang kurang dari orang tua atau guru pun ikut ambil peran dalam hal ini. Yang kedua, penyebab remaja melakukan aborsi. Yang pertama, faktor ekonomi biasanya sangat berkaitan erat dengan perilaku dan juga tingkah laku seseorang, dan kemungkinan besar juga bisa menjadi pada seseorang yang akan melakukan aborsi karena takut dan dihimpit oleh keadaan ekonomi yang kurang sehingga orang tersebut merasa tidak yakin untuk bisa membesarkan anak kandungnya. Yang kedua, aib keluarga memang menjadi faktor paling besar di antara kasus aborsi ini karena merasa malu dan takut mencemarkan nama baik keluarga sehingga para remaja ini tidak segan untuk melakukan aborsi. Hal ini juga akan sangat berpengaruh pada psikologi akibat seks bebas. Di antara beberapa kasus aborsi pada remaja ada juga salah satu faktor yang memperhatikan, salah satunya pada remaja korban pemerkosaan karena tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab, sehingga tidak heran pada kasus ini mengharuskan remaja tersebut harus melakukan aborsi untuk menyelamatkan masa depannya. Peran pendidikan agama Kristen bagi remaja dalam mengatasi MBA dan aborsi.
Banyak remaja sulit mengendalikan diri atau memilih mana yang baik, sehingga banyak terjadi kenakalan remaja seperti berpacaran di luar batas hingga melakukan MBA dan aborsi. Dalam menghadapi masalah kenakalan remaja seperti itu, yang terpenting ialah hubungan kreatif dengan Allah dalam Yesus. Sebagai remaja, kita harus melakukan seperti apa yang dinyatakan dalam surat Galatia 5 ayat 22-23, mengutarakan sifat-sifat yang dapat diharapkan kalau seseorang diinjili dan dibina untuk hidup beriman. Sifat-sifat itu merupakan hasil atau buah dari karya Roh Kudus dalam batinnya. Daftar ini terdiri dari sifat-sifat terpuji, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka, cara mendidik anak remaja atau pemuda di tengah lingkungan yang makin sekuler menjelaskan beberapa ajaran dasar pendidikan agama Kristen untuk remaja. Yang pertama, ajarlah remaja untuk mempercayai Alkitab. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Allah tidak pernah berbohong karena firman Tuhan tetap teguh untuk selama-lamanya. Dapat kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 89. Mereka dapat mempercayai firman Tuhan karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Kedua, ajarlah mereka tentang baptisan air. Itu dapat kita lihat dalam Roma 6 ayat 4-6. Tuntutan Allah kepada setiap orang Kristen baru adalah baptisan air. Ketiga, ajarlah mereka untuk melayani Tuhan. Dapat kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebagai orang tua adalah hal yang menggetarkan ketika melihat anak remajanya bersukacita melayani Kristus. Keempat, ajarlah mereka tentang kuasa doa. Kristus pun menjadi teladan bagi semua orang bahwa di dalam doa ada kuasa yang berasal dari Allah. Pendidikan agama Kristen berperan membentuk remaja yang memuliakan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pendidikan agama Kristen yang berlandaskan kepada Kristus, para remaja dapat melihat terang dan iman kepada Yesus sebagai Allah yang benar. Pendidikan agama Kristen tidak harus menjadi pendidikan yang eksklusif di tengah dunia remaja, tetapi mengakar di setiap segi kehidupan. Terima kasih.